Halo, Assalamualaikum. Saya Intan Cahaya Dewi akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama. Nah, apa itu sih pertolongan pertama? Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Apa sih yang dimaksud dari medis dasar? Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama: 1. Menyelamatkan jiwa penderita. 2. Mencegah cacat. 3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukum dari pertolongan pertama sendiri memberikan pertolongan pasal 531 KUHP. Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, si penderita sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak 4.500. Kerahasiaan pasal 322 KUHP. 1. Barang dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 9.000. 2. Jika kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain. Nah, sekarang siapa itu sih yang disebut sebagai penolong pertama? Penolong pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Bagaimana kualifikasi penolong pertama? Kualifikasi penolong pertama meliputi jujur dan bertanggung jawab, profesional, mempunyai kematangan emosi, mampu bersosialisasi, kemampuan nyala terukur sesuai sertifikasi, mempunyai kondisi fisik baik, dan mempunyai rasa bangga. Persetujuan tindakan pertolongan. Persetujuan tindakan pertolongan ini meliputi 1. Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat adalah persetujuan yang umum diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. 2. Persetujuan yang dinyatakan. Persetujuan yang dinyatakan adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis oleh penderita itu sendiri. Seorang penolong pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut. Wow, ternyata penolong pertama itu harus mempunyai kewajiban ya. Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Menjangkau penderita, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan atau rujukan, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan penderita, membantu penolong yang lain, menjaga kerahasiaan medis penderita, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, dan mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan. Cukup sekian penolongan pertama, selanjutnya ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah materi anatomi dan faal dasar. Anatomi adalah ilmu urat tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu faal yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh yang disebut fisiologi. Posisi anatomi adalah posisi di mana tubuh kita berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Berdasarkan posisi anatomi ini, dikenal ada 3 bidang khayal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian.
Tiga bidang khayal itu adalah: 1. Bidang medial, kiri dan kanan. 2. Bidang frontal, depan atau anterior, dan belakang atau posterior. 3. Bidang transversal, atas superior dan bawah inferior. Bagian tubuh manusia. Tubuh manusia dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Umumnya tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Bagian kepala. Bagian kepala meliputi tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Yang kedua adalah bagian leher. Yang ketiga adalah bagian batang tubuh. Batang tubuh ini terdiri dari 1. Dada, 2. Perut, 3. Punggung, dan 4. Panggul. Kemudian adalah yang keempat, anggota gerak atas. Anggota gerak atas meliputi sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Yang terakhir adalah anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah meliputi sendi panggul, tungkai atas atau paha, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Sistem tubuh adalah susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Ada beberapa sistem pada tubuh manusia. 1. Sistem rangka, kerangka atau skeleton. Fungsi rangka yaitu menopang bagian tubuh, melindungi organ tubuh, tempat melekat otot dan pergerakan tubuh, serta memberi bentuk tubuh. Selanjutnya adalah sistem otot atau muskularis, merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi menggerakkan tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem pernafasan atau respirasi. Ada 2 sistem pernafasan, yaitu pernafasan dalam dan pernafasan luar. Pernafasan dalam adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi dalam jaringan. Sedangkan pernafasan luar adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Yang keempat adalah sistem peredaran darah, terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil terjadi ketika jantung paru-paru terjadi pengambilan oksigen dan pembuangan gas karbon dioksida pada jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah jantung pembuluh nadi semua bagian tubuh terjadi pemberian oksigen serta pengambilan zat sampah di kapiler pembuluh balik jantung. Yang terakhir adalah sistem saraf atau nervus, organ yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bagian tubuh. Selanjutnya adalah yang keenam, sistem pencernaan atau digestif. Sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar untuk diserap oleh tubuh dengan jalan dicerna atau proses telan, kunyah, dan mencampur dengan bantuan enzim dan zat cair mulai mulut sampai anus. Yang ketujuh adalah sistem kelenjar buntu atau endokrin. Kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya atau produknya ke dalam darah dalam jaringan kelenjar tanpa melalui saluran, dan hasil sekresi ini disebut hormon. Yang kedelapan adalah sistem kemih atau urinaria. Proses penyaringan darah untuk menyerap zat yang digunakan tubuh yang menyebabkan dari zat yang tidak digunakan. 9 yaitu kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Yang ke-10 adalah panca indera. Panca indera adalah organ untuk menerima jenis rangsangan atau stimulus tertentu. Panca indera ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera penciuman atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera perasa atau peraba yaitu kulit. Selanjutnya adalah sistem reproduksi, terdiri dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita.
Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pertolongan pertama dan anatomi dan faal dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.